Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Disorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita rindu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita rindu memuji Dia dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang tulus memberikan yang terbaik.
bersyukur Tuhan, karena kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi setiap hati kami ya Bapa, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan puji-pujian untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Hanya Engkau yang layak untuk kami sanjung ya Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Yesus, Tuhan yang sangat baik. Dia baik bagiku, Dia baik bagi saudara, Dia baik bagi semuanya. Amin. Dia yang memegang kuasa. Tuhan tak pernah
hal yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Engkau. Boleh semakin memuliakan Engkau Tuhan dan kembali menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Bahkan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, layakan kami semua untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun Tuhan, kami satukan hati kami dan kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kemenangan di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mulai pertama saya sampaikan shalom. Jadi shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi ini saya boleh melayani. Juga terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Lewi bersama jemaat tentunya yang sudah memberi kesempatan saya. Sekalipun ini dalam rangka Natal ya, pelayanan kunjungan panitia Natal, tapi saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Tuhan. Dan kita akan saya kenalan dulu ya. Adik saya kenal mungkin ya. Ya baik, kenalkan saya pendeta Bapak Ibu ya. Ya saya pendeta, nama saya Pendeta Dwi Cahyono. Ya saya melayani di Sampung. Ya, ngomong Sampung langsung pikirannya ke Ponorogo. Ada Sampung Kawedanan ya. Ya belakangnya pabrik gula, ada Bapak Widu bersama pernah datang ke tempat kami, juga pelayan tempat kami. Ya saudara ya, saya asalnya Surabaya. Hari ini istri saya tidak bersama saya karena ada ibadah ternyata ya. Tempat kami ada kedatangan tamu, sehingga kami jam 9 nanti ada ibadah ya. Artinya kita ibadah sore, dan kami biasa ibadah sore ya. Tapi karena satu hal, kami ada ibadah pagi hari ini ya. Asal Surabaya, istri asalnya Salatiga ya. Jadi ada yang bilang Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Ya puji Tuhan, kami dikaruniai seorang anak ya, kelas SMA kelas 1 ya, SMA kelas 1 ya. Dan saya bersama dengan majelis kami ya, Pak Slamet yang menemani saya. Kita juga mana Stevie ini? Ya Stevie termasuk murid saya ya. Waktu di SMP, SD ya. Saya murid saya sempat sama Cici ya. Ya kebersamaan hanya setahun ya. Tapi saya pensiun gini ya. Setelah tahun mereka lulus gak ada lanjutannya ya, jadi saya pensiun dini ya. Ya sehingga tidak lagi mengajar di SD untuk saya ya. Puji Tuhan, bagi yang kasih memberikan perkenalan saya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini ya. Kalau saya nanti bilang malam ini, mohon maaf ya, karena biasa malam ya. Jadi pendeta nggak nanti bengi apa ya, maksudnya pagi ini gitu ya. Begitu ya. Baik, Bapak kasih Tuhan, kita akan buka kitab kita di dalam Injil Matius. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 23 ya, karena ini di Desember dan ini adalah nuansanya Natal, dan saya lihat sudah ada pohon Natal baru ya. Tempat kami juga ada pohon Natal. Ya walaupun saya berusaha setiap minggu ganti tema gitu ya. Karena 1 bulan Januari sudah dipasang biasanya ya. Ya, hari ini kita suara Natal dan saya memberikan judul firman Tuhan pagi ini yaitu Immanuel. Kita katakan sama-sama, Immanuel. Ya, puji Tuhan. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke, ya ada baiknya kita baca semuanya ya. Kalau sedikit tinggal satu nanggung ya.
Kita baca Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan 25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Ya, baik, kita bisa membaca bersama-sama, Bapak Ibu. Bawa Alkitab atau Alkitab. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 18 mulai 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dua-dua, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak yang bisa dikhotbahkan melalui ayat ini. Ya, tentunya ada yang ngomong begini. Pernah waktu kami ada Natalan, kemudian ada yang ngomong, Pak, kita kok nggak bisa bisa dikhotbahkan. Nah, itulah firman Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan. Sudah berapa tahun, sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Tapi pada suatu pesan Tuhan yang selalu disampaikan kepada setiap kita, dan kita merasa Tuhan terima kasih firman. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya ingin kita fokus di ayat yang ke 23. Saya akan bacakan ulang 22, 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kalau judulnya pagi ini Immanuel berarti artinya iya, Allah menyertai kita. Sudah ada contekannya Bapak Ibu ya. Kalau ulangan sudah ada contekannya ya, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah pasti jawabannya betul ya. Nah, Immanuel. Nah, saudara bisa nyampe kepada saya? Oke. Atau kalau nggak nyampe ya? Ya, karena satu slide aja. Datang ya, berikutnya. Ya. Nah, saudara, kita biasa dengar kata Immanuel ketika kita melihat khotbah tentang Natal. Ya, jadi ada Immanuel, ada mungkin itu bahasa Ibrani ya, Immanuel, double M, Immanu dan L. Immanu Allah beserta kita, L itu Allah, Elohim. Kemudian bisa kalau bahasa Yunani itu Emmanuel, ya, Emmanuel, ya. Itu dalam bahasa Yunani artinya juga sama. Ya. Kita menyembah Allah yang transenden, juga Allah yang imanen. Ya, kalau kita belajar kan pasti kita akan belajar itu. Allah yang transenden, Allah yang jauh di surga sana. Tapi dia sekaligus Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Amin. Allah yang tinggal di surga sana, jauh di surga sana. Tapi Allah yang juga tinggal di hati kita, ada bersama-sama dengan kita. Ya. Keluarga satu ustaz saja. Terima kasih. Nah, artinya adalah Allah beserta kita. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-20 ya. Tuhan berkata, mereka berkata kepada Yusuf, "Kau akan berikan dia nama Yesus." Tapi kemudian 23 ditegaskan, sesungguhnya
dan kau akan anak laki-laki itu dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini gelar teologis ya, bukan kemudian Yesus dipanggil namanya Im enggak ya, tapi gelar teologis, di mana Allah itu di dalam Yesus Kristus itu Allah yang tinggal bersama-sama dengan umatnya, Allah yang berimmanuel. Buktinya apa? Jelas, Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, sama seperti kita, tinggal bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Dari puji-pujian yang kita nyanyikan, ya saya bersyukur hari ini kita juga menekan dengan tema yang sama, penyertaan Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai hari ini pun sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Buktinya apa Pak? Kita boleh ada sampai saat ini. Itu karena Allah menyertai kita. Ada pergumulan Pak? Ada. Ada persoalan Pak? Iya ada persoalan. Ada sakit penyakit Pak? Iya ada sakit penyakit. Tapi kalau hari ini kita ada, tetap menyembah kepada Tuhan Yesus, tetap kuat di dalam Yesus, karena Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teks satu slide Bapak dicoba. Nah kita akan membatasi judul pagi ini tentang Immanuel adalah bagaimana konfirmasi malaikat kepada Yusuf mengenai nama bayi yang dikandung Maria. Nah saudara, saya tidak akan panjangkan tentang kenapa kok tunangan sudah dikatakan tidak menceraikan. Ya, itu dalam adat Yahudi, Bapak Ibu, budaya Yahudi, maka pertunangan itu sudah sah secara hukum, tapi belum tinggal satu rumah, gitu ya. Tapi sah secara hukum, sehingga ada istilah menceraikan. Ya, beda budaya dengan kita ya. Tunangan dalam konsep masa kini itu beda. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat pagi ini batasannya adalah bagaimana Allah, malaikat itu mengkonfirmasi Yusuf. Yusuf, anak dikandung Maria itu oleh Roh Kudus, dan kamu mesti menamakan dia Yesus, supaya genap apa yang dinubuatkan oleh Nabi, bahwa anak darah itu akan melahirkan seorang laki-laki dan dia akan menamakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi sekali lagi Immanuel ini gelar teologis untuk Yesus. Dia punya tugas menyertai manusia, tinggal bersama-sama dengan kita. Next. Ya, mungkin jangan ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membaca di Matius pasal 1 ini ada 8 sampai dengan 23 ya. Di mana bayi yang dikandung Maria itu merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Ya. Penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu lihat footnote ya, kalau di bawah itu ada ayat yang kecil-kecil, itu kan referensinya gitu ya. Kalau seperti footnote ya, maka itu merujuk kepada Yesaya pasal 7 ayat 14. Coba kita baca dulu ya sebelum kita lanjut. Kita buka Yesaya pasal 7 ayat 14. Kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita akan membaca bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Baik, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang dikutip oleh Injil Matius di sini itu menggenapi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dikatakan malaikat dan ditulis oleh Injil Matius bahwa ini dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Tentu ada kisah tersendiri yang kita akan sedikit melihat kisah apa yang terjadi ketika di Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Ya, nanti. Nah, saudara kasih Tuhan, bayi yang dikandung oleh Maria itu merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya mengenai Immanuel yang sebelumnya sudah diberitakan kepada Ahaz. Ya, jadi Yesaya pasal 7 itu bicara tentang Ahaz. Oke, saya ingin ceritakan. Jadi Ahaz itu menghadapi musuh yang akan menyerang dia sebagai Raja Yehuda. Ada Resin, ada Remalia waktu itu. Ya, Raja Aram dan Raja Israel akan menyerang si Ahaz.
As begitu ketakutan, padahal Tuhan sudah ngomong. Saya ceritakan ya Yesus pasal 7. Tuhan ngomong itu cuma hanya putung biasa, gak ada artinya. Mereka gak akan bisa mengalahkan kamu. Firman Tuhan kepada Ahas, tapi Ahas masih takut. Sebab Tuhan memberikan tanda, ya sudah. Ini kamu masih takut, tak kasih tanda. Ini ada Immanuel. Ya singkatnya begitu. Allah menyertai kamu. Tapi waktu nanti kita lihat bahwa Ahas itu tidak percaya juga kepada Allah. Malah dia minta bantuan kepada Asyur. Silakan nanti baca di rumah Yesaya pasal 7. Saya bisa sedikit menceritakan apa yang terjadi di Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya. Jadi tanda itu diberikan kepada Ahas yang sedang ketakutan karena menghadapi musuh-musuh yang menyerang dia. Ada dua kekuatan besar yang sedang dihadapi, dia takut. Kemudian Allah menyuruh Nabi Yesaya, kamu bilang sama si Ahas itu, kalau masih gak percaya tak kasih tanda. Ini loh, nanti ada anak perempuan muda yang akan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kamu, gitu ya. Tapi dalam Yesaya pasal 7, Ahas tidak teguh kepada Allah. Dia minta bantuan kepada Asyur. Baik, kita lanjut. Jadi ini diberitakan kepada Ahas sebelumnya. Ada seorang Immanuel dikandung oleh seorang perempuan muda atau perawan. Kalau perempuan muda itu dalam bahasa Ibrani juga disebut perawan yang belum pernah melahirkan. Kalau dalam arti bahasa Ibrani. Nah, untuk juga membuktikan penyertaan Allah atas Ahas. Ketika Tuhan berkata kepada Ahas, ini ada Immanuel buat kamu, untuk menyatakan penyertaan Tuhan atas Ahas, juga penyertaan Tuhan atas kita umatnya. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan ini adalah tentang apa yang disampaikan kepada Ahas, juga ditujukan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, kehadiran Immanuel ya, itu memberikan kepastian kepada kita umat Tuhan. Pagi ini saya sampaikan dua bagian. Bagaimana Immanuel yang diberikan kepada kita, Yesus yang diberikan kepada kita itu memberikan kepastian kepada kita untuk iman kita, untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus. Ya, yang pertama. Next. Slide berikutnya ya, bisa ditayangkan satu slide, semua bisa minta tolong. Ya, yang pertama, Immanuel itu digenapi di dalam Yesus Kristus sebagai yang pertama. Kepastian apa Pak yang bisa kita dapat ketika kita membahas tentang Immanuel? Yang pertama, Immanuel itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, mereka dengan jelas menyebut bahwa anak laki-laki yang dilahirkan Maria itu untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang Immanuel. Kita akan baca kembali, perhatikan ayat 1, Matius pasal 1. Ya, setelah mereka berkata kepada Yusuf, ya, saya baca ulang ya, 21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan aku akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kedua, hal itu terjadi. Jadi apa yang terjadi kepada Maria itu? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh. Nah, jelas. Jadi saudara kasih Tuhan, Immanuel itu digenapi, sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal itu terjadi supaya genaplah. Jadi kita bisa pastikan apa yang ketika Maria melahirkan Yesus itu menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Nah, hal itulah yang membuat Yusuf yakin, ya, membuat Yusuf yakin dan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika mereka berkata, Yusuf, ini nanti anak yang dilahirkan tunanganmu ini akan menjadi penyelamat. Dan anak inilah yang akan menggenapi nubuat Nabi.
Sebab itu, saudara kasih kita membaca bagaimana ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepada. Diteguhkan. Oh iya ya, betul. Anak yang dikandung Maria ini penggenapan nubuat Nabi. Sehingga Yusuf kemudian bertindak, berbuat seperti yang diperintahkan, mengambil Maria sebagai istri. Next. Nah, saudara kasih Tuhan, Natal itu memberi kepastian kepada kita bahwa Yesuslah itu Sang Immanuel. Tapi percaya bahwa yang dimaksud Immanuel adalah Yesus Kristus? Tapi percaya? Yakin? Alkitab memberitahu kepada kita. Bukan pendeta yang memberitahu kepada kita. Alkitab memberitahu kepada kita. Yesus itulah Immanuel. Natal memberi kepastian kepada kita bahwa Yesuslah Sang Immanuel. Sebab jangan kita bimbang dan ragu lagi. Siapa Immanuel itu? Apakah sama dengan Yesus? Alkitab berkata, Yesus itulah Sang Immanuel. Matius pasal 11 itu bicara tentang Yohanes Pembaptis yang ragu kepada Yesus. Satu kali Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya, apakah Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Coba kita baca ya, Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-2. Benar ya ini ya? Matius pasal 11 ayat 2 dan 3. Atau kita baca sampai 6 ya supaya jelas. Matius 11 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-6. Jangan bacakan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Lalu menyuruh muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami menantikan orang lain? 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Saudara tahu siapa Yohanes Pembaptis? Saudara, Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Dia membuka jalan bagi Yesus, luruskan jalan bagi Tuhan. Kita nyanyikan nanti, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Itu semangatnya Yohanes Pembaptis kan? Buka jalan untuk Mesias, buka jalan untuk Yesus. Maka ditanya, Yohanes kamu Mesias? Bukan Mesias. Yang ini yang datang itu yang Mesias. Saya buat yang membuka jalan. Bayangkan ya, itu kalau di pemerintah ada protokoler tadi. Dan protokol itu buka jalan, betul ya? Terus bupati datang, kalau pengompor pimpinan datang kan ya. Bayangkan, Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Tanya, apakah kau ini Mesias? Bisa menangkap ini? Yohanes yang berseru-seru, ini buka jalan bagi Mesias, ratakan tanah, bergelombang. Iya, Mesias mau datang loh. Yang ngomong lo tanya, kamu itu Mesias atau bukan? Kepada Yesus. Tentu kita bukan kemudian mendiskreditkan Yohanes Pembaptis, tapi terkadang terjadi loh. Kita ikut Tuhan Yesus bertahun-tahun, tapi kita tanya, benar enggak Yesus Tuhan? Benarkah Yesus itu penyelamat? Saudara, kita kondisi Yohanes Pembaptis dalam penjara. Dan kemudian dia akan mati, dipenggal kepalanya. Hari ini kita melihat bagaimana pertama, Immanuel yang digenapi itu, Immanuel yang digenapi di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Amin. Jangan bimbang. Jangan saudara masih bertanya-tanya, benarkah Yesus Mesias? Benarkah Yesus Immanuel? Hari ini firman Tuhan menjawab, Dialah Sang Immanuel. Dialah Sang Mesias itu. Dialah Sang Penyelamat itu. Kau jangan bimbang dan ragu lagi bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan percayalah, Allah itu setia dengan janjinya. Dia nggak berdusta. Saudara, kalau kita menghitung berapa lama nubuat Yesaya disampaikan, kemudian sampai kepada zaman Yesus dilahirkan. Allah itu setia dengan janjinya. Kita bisa ngomong Allah nggak setia dengan janjinya, Pak. Mana pertolongan Tuhan, Pak? Saya sudah bertahun doa, Pak. Saya sudah lama doa puluhan tahun, Pak, tapi nggak dijawab Tuhan. Kita bisa ngomong begitu. Tapi satu yang mesti kita pegang, Allah itu setia dengan janjinya. Amin. Dia nggak berdusta. Bilangan 23 menunjukkan kepada kita, Allah itu bukan manusia yang berkata nggak menepati janjinya. Allah bukan seperti kita. Ya. Kalau kita manusia itu bisa tidak menggenapi atau tidak menepati janji kita. Makanya orang Jawa berkata, isu dele, sorenya masih dele loh. Kali diyakini ya, lupa dikasih lagi. Lupa dikasih lagi, jadi tetap tempe ya. Oke, isu dele, sore tempe gitu ya. Isu tempe sore, ya sudah, jangan bebas ya. Itu buat jangan modek ya, kalau masak nangka itu pakai itu ya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah itu setia dengan janjinya. Jangan samakan Allah dengan kita. Berapa kali kita janji sama Tuhan? Ya. Ada Tuhan yang saya saksikan ini benar. Saksi bolak-balik ke depan, saya mau setia, saudara. Bapak Ibu, saya mau setia. Saya ditolong Tuhan, saya mau setia. Saudara tahu? Nggak setia Bapak Ibu. Ngomongnya janjinya sama diri, kesaksian begini Bapak. Ya. Bolak-balik saya ingatkan Tuhan supaya setia. Boleh gak setia-setia Bapak. Kesetiaan Tuhan, amin. Kita bisa minta kekuatan Tuhan. Allah setia dengan janjinya. Sekian lama Allah berjanji, dan itu digenapi. Setiap janji Tuhan, ya, setiap janji Tuhan dalam firman-Nya, percayalah, pasti akan digenapi. Amin. Amin. Kadang kita tidak mau ikut waktunya Tuhan. Masalahnya kita ingin waktunya kita. Oh gak wingi-wingi ya Tuhan. Oh gak wingi-wingi ya Tuhan. Oh gak cepet-cepet ya Tuhan. Tuhan yang baik bagi kita. Immanuel itu sudah digenapi di dalam Yesus. Amin. Sebab jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Yesus yang saya sembah, Tuhan yang benar. Dia itu Immanuel, dia itu Allah yang menyertai saya, dia yang diutus oleh Bapa untuk menyertai saya. Jangan bimbang lagi, jangan. Yang kedua, Immanuel itu memberi kepastian kepada kita bahwa Immanuel itu memastikan penyertaan Allah dalam hidup kita. Amin. Kehadiran Yesus Sang Immanuel memastikan penyertaan Allah bagi kita umatnya. Ya, Allah sudah datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu Allah datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah itu diam di tengah-tengah umatnya, kata Yohanes pasal 1. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Sudah bisa membayangkan pengorbanan Allah. Pengorbanan Allah sudah dimulai, pengorbanan Yesus sudah dimulai sejak Ia datang ke dalam dunia. Ya, yang mulia menjadi hina. Betul ya? Puncaknya ketika Ia mati di kayu salib. Tapi sejak Ia diutus ke dalam dunia, pengorbanan Yesus sudah dimulai. Allah Bapa bisa mengutus malaikatnya
untuk menyelamatkan manusia. Mikael berangkat, Gabriel berangkat, bisa. Tapi Allah mengutus anaknya karena kasihnya yang besar untuk kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia berikan anaknya untuk kita. Saudara, Allah memberi tanda Immanuel kepada Ahaz dalam Yesaya pasal 7, bandingkan 2 raja-raja yang ketakutan menghadapi musuh. Namun Ahaz tidak percaya. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak percaya, sungguh engkau tidak terpercaya. Kita baca ya, Yesaya pasal 7. Saya Bapak Ibu, apa yang saya omong betul-betul adanya. Yesaya pasal 7 ayat 9. Sebelum diberikan tanda Immanuel, maka Tuhan mengingatkan Ahaz melalui Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat yang ke 7, 8, 9. Yesaya pasal 7 ayat 7. Ini firman Tuhan kepada Ahaz yang sedang ketakutan. 7. Maka begini firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remaya ialah kepala Samaria. Jadi maksudnya adalah tidak akan terjadi baik Aram maupun Israel itu mengalahkan Yerusalem, mengalahkan Ahaz. Ya, itu pendek katanya seperti itu. Ya. Kemudian dia berkata, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Allah sudah mengingatkan Ahaz, tapi masih tidak percaya. Sudah, Yesaya, kamu berangkat ketemu itu Ahaz, bersama anakmu kamu berangkat, kasih dia tanda tentang Immanuel. Ya, sudah kasih Tuhan. Allah memberi tanda Immanuel kepada Ahaz yang sedang ketakutan menghadapi musuh. Namun Ahaz tidak percaya. Next. Natal memberi kepastian bahwa Allah sungguh-sungguh berimmanuel. Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Bahkan penyertaannya itu bisa katakan penyertaannya yang sempurna buat kita. Amin. Perfect. Penyertaan Allah sempurna bagi kita. Baik ketika kita di waktu susah maupun senang. Jangan kita berkata Allah menyertai kita itu kalau kita lagi senang-senang, lagi berkatnya melimpah, lagi dalam sehat-sehat saja, itu Allah menyertai kita. Tapi kita dalam kesakitan, kemudian kita dalam kesulitan, Allah nggak menyertai saya. Mazmur 23 tentang gembala yang baik, ayat 4 dikatakan, Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Saudara, bandingkan ayat 1, 2, dan 3. Daud menceritakan Allah yang begitu luar biasa. Tidak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa kepada air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Oh, enak loh itu. Domba itu dibawa ke tempat padang rumput yang hijau, senang. Air yang tenang. Kalau nggak tenang dia nggak tenang, ya kan? Oh, senang. Tapi ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, dan berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama. Saudara kasih tahu, saya mau sedikit cerita. Lembah kelam itu, perhatikan ya, lembah kelam itu pasti akan dilewati oleh domba. Yang namanya lembah kelam itu pasti akan dilewati oleh domba-domba. Mau tidak mau, gembala kan membawa domba-dombanya melewati yang namanya lembah kelam. Perhatikan ya, melewati ya, bukan tinggal di lembah kelam, bukan stay di lembah kelam, tapi melewati. Saya tahu melewati, ini saya melewati ya. Ya, saya lewati mimbar ini, saya lewati. Tapi kok sini saya diam, tinggal di sini.
Tapi Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kelam. Saudara, mau tidak mau, namanya gembala kan domba-dombanya mendapatkan bakal jahat. Ya, karena ada bukit-bukit yang tinggi, yang mungkin kemudian mataharinya tertutup oleh bukit-bukit itu sehingga tempatnya gelap. Dan itu tempat yang paling berbahaya. Kenapa? Ada binatang buas sembunyi di sana. Domba-domba bisa terjatuh karena tempatnya gelap kan. Dia terpelecok bisa. Tapi Job berkata begini, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta. Lewat lembah kelam sekalipun, lewat kesulitan sekalipun, Job berkata aku tidak takut bahaya. Dalam terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala punya dua tongkat, dua alat. Satu tongkat, ya bentuknya kayak lengkung gini, itu buat ya bahasa Jawa itu atau bahasa lain menggandol, ya. Atau bahasa Indonesia menggandol, bahasa saya menggandol. Sama dengan kunduran mobil itu gak ada bahasa Indonesianya, kemunduran mobil, ya. Kunduran katratan mobil itu. Jadi kalau ada domba-domba jatuh maka tongkatnya digunakan. Ayo, ditolong. Tapi ada satu hal lagi namanya gada. Gada itu untuk memukul kalau ada binatang buas. Dia akan gunakan gada. Makanya Job berkata itu yang menghibur aku. Itu yang menenangkan aku. Gembalaku yang baik itu punya gada, punya tongkat untuk menjaga aku. Bisa juga kita coba jadi sesat. Semua temannya ke sana, belok ke pagi ini mesti jalannya menuju GP Mawar, ada yang jalan jalan lain ya. Tidak ya, semua ke sini ya. Gembalanya di sini, Pak Weli gembalanya di sini ya. Kalau gembalanya ke sana ikut ke sana ya. Gembalanya di sini, semua jemaat ikut ke sini, ya, jalan ke sini. Kalau ada yang sesat maka gembala akan gunakan tongkatnya untuk mengembalikan domba itu ke jalan yang benar. Saudara, di waktu susah maupun senang, percayalah Allah itu akan tetap menyertai kita. Amin. Dia akan menemani kita. Ada satu lagu yang saya suka. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Saya dilatih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan menemani aku Tuhan. Ketika aku dalam kesulitan, aku dalam kesakitan, Dia temani kita. Bukankah itu Allah Immanuel? Amin. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu bersama dengan kita. Di waktu susah maupun senang. Ibrani 13 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Itulah Allah kita dalam Yesus. Memang kadang balik, seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Meluk Yesus kok ini baik, ikut Yesus kok banyak masalah, ikut Yesus kok seperti ini, masa depan saya gak jelas kan? Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan kita sembah dalam Tuhan Yesus, Allah yang tetap menyertai kita di waktu susah maupun senang. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dan susah dalam musim kehidupan, Allah yang menyertai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan itu sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai bumi ini berlalu, langit berlalu, penyertaan Tuhan akan sempurna buat kita. Bahkan Dia akan membawa kita, penyertaannya sampai kita masuk dalam kandang yang kekal, yaitu surga yang mulia.
Matius pasal 28 dan 20, ketika kau menyampaikan amalan aku ini ya, maka kau berkata di akhir amalan aku, ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah takut, Allah tetap menyertai kita sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Immanuel memastikan penyertaan Allah dalam hidup kita. Sebab itu jangan takut. Dalam situasi kondisi apapun, kadang dunia bisa menakutkan kita, situasi bisa menakutkan kita. Tapi percayalah, melalui pemberitaan pada firman Tuhan pada pagi ini, Immanuel memastikan penyertaan Allah dalam hidup kita. Sebab jangan kita takut, tetap melangkah karena Allah menyertai kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, tetap kita melangkah bersama dengan Tuhan. Allah akan menyertai kita dan menolong kita. Ya, kita ulas kembali. Immanuel memastikan kita pagi ini dua hal. Yang pertama, bahwa Allah itu Immanuel digenapi di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah bimbang. Yesus itulah satu Immanuel. Jangan kita bertanya lagi, benar enggak Yesus Tuhan? Benar enggak Tuhan itu Immanuel, Yesus Immanuel? Enggak. Kita yakin, kita ada ragu lagi. Yang kedua, Immanuel itu memastikan penyertaan Allah dalam hidup kita. Amin. Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan di awal selesai. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya, saya mengajak kita yang satu ujian. Ini kalian bisa maju. Saya ingin mengajak kita yang 21 lagu penyertaan Tuhan segalanya bagi kita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau diam bersama dengan kami. Engkau diam bersama kami. Terima kasih kami bersyukur.
Di antara kita malam pagi ini mungkin kita ada keraguan, benar gak ya Tuhan menyertai saya? Benar gak Tuhan ada buat saya? Mungkin kita sudah dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam problem yang begitu besar, dan kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau menyertai anak-anak yang studi menuju masa depan? Kau mungkin sedang dalam kesulitan, tidak bisa menatap masa depan, tapi hari ini Immanuel itu memberi kepastian kepada kita. Dia akan menyertai kita, dia akan bersama-sama dengan kita dalam suka maupun duka. Jika kita ada sampai saat ini, itu karena anugerah kita. Kita akan mengucapkan pujian anugerah, dan kemudian waktu saya kembalikan kepada Tuhan. Yang bersyukur kita katakan kali kita bersama-sama. Yang mohon kekuatan Tuhan pagi ini. Tuhan pegang tangan kami pagi ini. Tuhan pegang tangan kami. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Tuhan menjamah setiap kami pagi. Tuhan menguatkan kami pagi. Tuhan meneguhkan kami pagi. Haleluya, haleluya. Kasih dan sayang sumber kekuatan bagi orang-Mu. Haleluya. Engkau yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Kau memberkati dia, memberkati pelayanannya, keluarganya, Tuhan, jemaatnya, Kau memberkati. Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi. Biarlah nyata kuasa kemuliaan-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta Dwi. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Amin, saudara. Ya. Saya pengen gak cuma sekali lepas mata Pak Dwi. Tahun depan bisa dilanjut lagi. Tuhan Yesus
Kita percaya bahwa firman itu bukan hanya kita dengar saja, tetapi firman itu dapat benar-benar kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Indah, dan persembahan yang kedua oleh Ibu Yuni. Untuk hari Rabu jam 18.30, komsel pertama di gereja, pujian oleh Ibu Ani. Komsel kedua hari Kamis jam 18.30 di rumah Bapak Kasidi,
pujian oleh Ibu Juli. Untuk hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 ibadah raya. Leader Ibu Matiani, singer Ibu Ana dan Catherine. Pemain musik, drum Bapak Victor, gitar Rian, bass Christian, keyboard Rian. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kami undang semua jemaat bagi berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, tapi juga Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami. Dan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati kehidupannya. Kau memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan. Yang masih sekolah Kau memberkati sekolahnya. Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu melalui kehidupan kami Tuhan, kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat rencana Natal besok tanggal 26 di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah janji iman di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat acara Natal itu.
kami serahkan, kami berdoa Kau memberkati persiapan-persiapan yang telah kami lakukan Tuhan, baik Kau Ibu Bapak, Tuhan Kau remaja, apapun yang telah kami persiapkan, Engkau memberkati, supaya itu semua bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Juga kami berdoa buat setiap yang hadir Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Terutama kami berdoa buat mereka yang belum percaya kepada-Mu. Tuhan, mari Tuhan, Engkau buka mata hatinya untuk dapat mengenal Engkau secara benar Tuhan, sehingga mereka dapat percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Natal bersama Bapak Kabupaten Magetan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat panitia yang telah terbentuk, panitia yang telah bekerja. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Buat kebutuhan biaya yang diperlukan, kami percaya Engkau akan cukupkan semua. Sebab kami tahu Engkau adalah Yehova Jireh yang tak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau yang selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami. Kami serahkan perjalanan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami tetap ada di dalam penyertaan, dalam perlindungan-Mu, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus